Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala muslimin wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan mahasiswa calon lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tahun 2020 kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang insya Allah akan sebentar lagi menjadi lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembinaan sebelum teman-teman benar-benar meninggalkan kampus kita yang tercinta ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita kembali masuk dalam kegiatan belajar tentang ibadah sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah yang insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Arif Sarifuddin MA yang insya Allah akan menyampaikan materi kepada kita. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semuanya mari sama-sama kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini insya Allah kita akan membahas tentang seputar konsep peribadatan dan penentuan tata cara dalam manhaj Muhammadiyah khususnya ya. Yang hari ini Ustadz kita akan membahas tentang perspektif himpunan Tarjih Muhammadiyah dalam beberapa konsep peribadatan, yaitu berupa ibadah mahdoh yang tentang kaifiat dan tata cara Muhammadiyah dalam implementasi keseharian agar supaya mahasiswa kita kelak dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang kok Muhammadiyah agak berbeda dalam pengamalannya. Muhammadiyah dalam pengamalannya itu agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, itu mungkin saya rasa Ustadz bisa disampaikan tentang dasar-dasar apa itu mungkin pengertian dari tarjih tersebut Ustadz, supaya mahasiswa tahu. Pada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salaman tasliman katsira. Ayyuhal ihibba rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap wajah bersama antum semuanya yang mendengarkan channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana Muhammadiyah memahami agama ini dengan benar. Jadi ikhtiar Muhammadiyah dalam memahami agama secara komprehensif. Muhammadiyah menempatkan agama Islam itu dalam posisi dan fungsi sentral bagi lahir dan perkembangannya dalam hidupnya dan perjuangannya. Kemudian adanya Muhammadiyah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah asalnya nama menjadi sebuah persyarikatan yang beridentitas sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kita kenal adalah gerakan tajdid. Ini adalah merupakan hasil pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memahami agama Islam, dan kemudian dengan memahami ajaran Islam itu menghayati dan selanjutnya adalah mengamalkan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika membaca salah satu surat, misalkan surah Al-Ma'un, karena yang dinamakan seorang muslim ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu pengetahuan dan dekatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Hukman di sini adalah ilmu. Setiap orang memiliki ilmu, kefahaman, tapi tidak juga setiap orang diberikan hukman atau hikmah. Hikmah ini adalah, kalau dalam bahasa Arab adalah tali yang mengikat kuda. Jadi kepala kuda diikatkan, itu namanya hikmah. Nah, ketika orang yang berilmu kemudian dia mempunyai hikmah, maka perkataannya, perbuatannya selalu teratur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah di sini adalah kekuasaan, kemahabesaran Allah terhadap ilmu yang diberikan
berikan kepada manusia, sehingga manusia dengan ilmunya tertata dan teramalkan dalam peribadatan, dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang disebut dengan hikmah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah adalah bagaimana kaum muslimin yang ada di Indonesia pada khususnya memahami Islam bukan pada konteks saja, bukan kepada tekstual saja, tapi juga Kiai Ahmad Dahlan pada waktu itu memahami Islam bukan sekedar tekstual, tapi juga bagaimana kontekstual di lapangannya. Sehingga para muridnya mengatakan, kenapa wahai Kiai kita mempelajari Al-Ma'un saja? Bukankah banyak ayat-ayat yang lain? Ya, jawabannya sangat sederhana, Al-Ma'un saja belum kita amalkan, apalagi yang lain. Nah, ini konsep sederhana secara kontekstual. Kemudian di dalam rumusan faham Muhammadiyah terkait dengan agama ini, kita kenal agama itu masyara'ahullahu min lisani anbiya'ihi. Jadi agama ini adalah syariat, ketentuan yang Allah berikan kepada lisan para nabi, minal awamiri wan nawahi, dari perintah dan juga larangan, lisolahil ibad, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hamba-hambanya, dunyahum wa ukhrahum, dunianya dan akhiratnya. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan hambanya. Bukan berarti agama ini sebagai momok, sebagai bahaya pada tatanan masyarakat yang ada di Indonesia. Maka Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana konsep-konsep keislaman itu bisa diterima bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual di lapangan. Nah, ini yang pertama. Kemudian agama Islam dalam arti yang sangat sempit, ya. Ya, kita kenal ad-dinul Islam. Yang kita kenal agama di sini adalah agama Islam. Alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang datang pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ma anzala lahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Ini yang kita kenal, yaitu apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, ya, baik perkataan, perbuatan maupun diamnya Nabi SAW yang dibetulkan, yang makbul, yang diterima secara akal, ya, secara akal, secara ilmu pengetahuan. Nah, yang kita kenal di Muhammadiyah namanya sunnah makbulah. Karena banyak ada orang yang menganggap bahwa setiap perilaku Nabi itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan semuanya, ya, sesuatu yang harus dilakukan. Tapi juga ada sifat ubudiyah Nabi Sallallahu, sifat kehambaan, sifat kemanusiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada sifat-sifat kemukjizatan. Nah, ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memahami bahwa dirinya adalah sebagai seorang hamba Allah. Walaupun kita kenal bahwa satu kekuatan Nabi itu Allah berikan 10 perbandingannya. Jadi kekuatan para Nabi itu 10 perbandingan laki-laki. Jadi tidak mungkin ketika berperang pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi fisik, dari segi dari segi postur dan lain sebagainya, dan kekuatan itu perbandingannya dengan manusia biasa 1 berbanding 10. Jadi kekuatan Nabi itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi di luar kemanusiaan manusia itu sendiri. Berarti ada mukjizat tambahan gitu. Ada mukjizat tambahan. Nah, kemudian kita kenal ada prinsip-prinsip bagaimana memahami agama ini. Ya. Kita tidak berbicara tentang kok berbeda dengan ini, kok berbeda, ya, antara madhab ini dengan madhab ini berbeda. Nah, kita akan mengenal bagaimana konsep prinsip-prinsip di dalam memahami agama ini. Yang pertama adalah dasar agama Islam adalah hubungannya akal dan wahyu. Manusia diberikan akal, tapi dengan akalnya itu jangan sampai buta, karena manusia itu diberikan oleh Allah panduan. Ya,
Kita bisa mengenal, kita bisa paham karena ada panduan. Kita bisa membaca karena kita diajari. Kita bisa mengenal dunia lain atau negara lain karena kita bisa membaca. Transfer ilmu, transformasi ilmu. Kemudian kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kenal yang namanya wahyu, ya, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Ya, dalam naskah atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ditegaskan bahwa dasar agama Islam ialah Al-Quran. Satu, harus prinsipnya kita yang paling utama kalau ada sesuatu maka kembalilah kepada Al-Quran. yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian as-sunnah. Ya, as-sunnah ini penjelasan. Penjelasan siapa? Penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran oleh Nabi SAW, ya, melalui lisannya, melalui perbuatannya, ataupun melalui pembiaran Rasul. Ya, berarti pembiaran ada Rasul. hal-hal yang dilakukan secara langsung, Ya, ada yang diamalkan, ada yang diamalkan, ada yang memang diucapkan, dan ada Ya. yang tidak diucapkan, tapi itu menjadi salah satu sumber hukum. Oh, yes. Ya, menjadi salah satu sumber hukum. Ustaz. Baik. Nah, Berarti ini Ustaz, dari pemahaman kita tadi tentang bagaimana cara memahami Islam, ada dasar-dasar untuk memahami Islam itu seperti dikatakan di Ahmad Dahlan bahwa memahami Islam itu tidak boleh hanya secara tekstual, ya. baik. Tetapi harus kontekstual, sehingga ada salah satu pedoman yang berdasarkan ilmu pengetahuan di antara integrasi dan agama di sini. Nah, menarik. Di Muhammadiyah juga kan ada yang disebut tarji, Ustaz. Ya. Nah, tarji itu kan kita Muhammadiyah tidak mendeklarasikan diri bahwa kita sebagai ormas yang memiliki salah satu manhaj atau terikat dari manhaj. Nah, tarji ini posisinya dan pengertiannya di mana nih di dalam perserikatan ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau bahasanya tarjih itu adalah menguatkan, ya, menguatkan. Misalkan begini, ketika dalam sebuah kasus hukum, ya, kemudian yang satu mengatakan iya, mengatakan tidak. Contohnya misalkan tentang kunut. Ya, misalnya. Ya, ini ada ya. perbedaan ini di masyarakat Nah, ini, Ustaz. Muhammadiyah berbicara tentang kunut. Iya, misalnya. Bagaimana kita kenal kunut itu ada di zaman Nabi. Ya, prinsipnya kunut itu ada di zaman Nabi. Pada dasarnya, mohon maaf, pada dasarnya tidak salah, ya. Tidak salah. Oke, siap. Oke, situ ya. Kemudian yang kita kenal itu adalah ada namanya madhab Maliki. Iya, benar. Ya. Imam Malik itu adalah dzurriyyah daripada Anas bin Malik. Oh, Ya, berarti begitu ya? keturunannya ini, Ustaz, Keturunannya. Dan Anas bin Malik itu disebutkan dalam sejarah adalah khadim Rasulullah SAW. Jadi kedekatannya anak kepada Rasul. Jadi ketika ibunya ibunya menghibahkan anaknya Anas kepada Rasul untuk jadi khidmah melayani Rasul itu di usianya masih belum balik. Masih belia, ya, Ustaz, Masih ya? belia. Masih belia, Masya Allah. Jadi transfer ilmunya Rasulullah kepada Anas juga banyak. Nah, anaknya yaitu Malik bin Anas. Oh, berarti Imam Malik ini merupakan putra dari Anas bin Malik. Masya Allah. Anaknya jadi namanya jadi Malik bin Anas. Bin Anas, ya. Dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal itu adalah Anas bin Malik. Karena mungkin usia dari Anas bin Malik. Ya. Ya, usianya 110. 100, Masya Allah. Ya, luar biasa. katanya 110. Nah, anaknya Anas bin Malik itu adalah Malik. Dan Malik bin Anas hidupnya pada waktu itu di Madinah. Iya. Jadi kebiasaan orang Madinah itu seperti itu. Maka bagaimana Malik bin Anas terkait dengan terkait dengan hukum kunut tadi, Ustaz. Ya, hukum kunut. Kata Anas bin Malik bahwa kunut itu masyru', dijaharkan. Oh, kunut itu Ya. masyru', ya, dijaharkan. Ya, dijaharkan. Seperti yang diamalkan oleh masyarakat kita Ya, hari ini. artinya seperti itu. Kemudian siapakah murid Malik bin Anas ini? Imam Asy-Syafi'i. Ya, benar, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i sama-sama memiliki mazhab, ya, yang Betul. sekarang kita kenal sekarang. Nah,
Makanya kalau kita ingin mengenal Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, karena gurunya adalah Malik bin Anas, itu melihat Imam Syafi'i itu. Nah, kita kenal bahwa Imam Syafi'i itu ya kunut subuhnya jahar. Jahar. Ya, Ini Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kunutnya jahar dan tersebar di mana? Di Mesir, ya, di Jazirah Arab. Ini awal-awal Ya, munculnya kebiasaan ini ya. Nah, kemudian ini Imam Malik mengatakan ada disyariatkan dan jahar. Iya, benar-benar. Ya, jadi kebiasaan orang Madinah pada waktu itu kita lihat orang-orang Maroko pada hari ini. Iya. Ya, jadi madhabnya Imam Malik itu kita lihat orang-orang Maroko, ya. Orang-orang Maroko, orang-orang sana. Nah, kalau ingin melihat madhabnya Imam Syafi'i, maka kita kenal namanya Mesir. Ya, makanya orang Indonesia bisa bermadhab kepada Syafi'i karena banyak orang-orang Mesir kemudian mendakwahkan madhabnya Imam Syafi'i di Indonesia. Kemudian kita kenal namanya masih satu tobakoh, misalkan salah satunya setelah Imam Syafi'i itu adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah. Iya. Ya, Ahmad bin Hambal kalau masih satu kurun atau satu tobakoh yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Nabi melaksanakan tapi tidak setelahnya. Iya, kunut itu ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melaksanakan lagi. Iya, berarti mulai terputus ini ya, ini informasinya ini ya. Perspektif Imam Abu Hanifah. Ibu Hanifah ya. Ya. Kemudian Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahmad itu gurunya yang muridnya Imam Syafi'i. Berarti dari anak Imam Malik memiliki Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i memiliki murid. Muridnya ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, karena dia mengatakan bahwa kadang-kadang saja, kadang-kadang saja, artinya bahwa kunut itu boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Makanya Arab Saudi sekarang itu bermadhabnya Imam Hambal, tidak Imam Malik. Imam Malik kan sir. Iya, benar-benar. Ya, Imam Malik sir. Kemudian karena Nabi melihat kepada di zaman Nabi ada jahar, ada sir, ada ini seperti itu. Maka Imam Malik sir, Imam Syafi'i jahar, benar. Imam Abu Hanifah tidak sama sekali. Kemudian Imam Ahmad mengambil semuanya. Ya, mengambil semuanya dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah. Kemudian madhabnya Imam Ahmad itu mentarjih bahwa kunut itu ada di zaman Nabi, kemudian bisa kunut pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa juga setiap waktu sholat itu kalau Imam Ahmad di waktu-waktu tertentu tidak dikhususkan pada waktu sholat seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dikhususkan waktu sholatnya. Seperti waktu subuh begitu ya. Nah, Imam Ahmad tidak di waktu-waktu tertentu saja. Jadi masyru dilaksanakan di waktu-waktu tertentu saja. Nah, inilah yang disebut dengan dikatakan oleh Muhammadiyah tarjih ya. Mengambil yang terkuat dari dalil-dalil yang sudah ada. Oke, baik. Berarti prinsip pengamalannya itu mengambil salah satu alasan yang memang kan dalilnya ada solu kama ra'aitumuni sholli, ya, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, berarti dalam pengamalan itu amalan yang mana yang paling sering dilakukan oleh Nabi itu yang dianjurkan ya. Bukan juga pada prinsipnya diwajibkan atau gimana Ustaz? Ya, jadi prinsipnya dalam ibadah itu, ini kan masalah khilafiyah. Iya, benar. Masalah khilafiyah. Tapi konsep-konsep Muhammadiyah sebetulnya keluar dari khilaf itu. Seperti konsepnya Imam Ahmad pada hal kunut. Benar-benar keluar. Ya, tidak sir, tidak juga tidak jahar, tidak juga tidak meniadakan. Benar. Tapi mengadakan, tapi pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini adalah yang sangat moderat, mengakomodir tiga madhab, kemudian muncullah madhab Hambali ini, Ahmad bin Hambal. Baik, pada prinsipnya kunut itu di dalam perspektif pemahaman Islam Muhammadiyah itu tidak diharamkan, ya. Tetapi disunahkan, namun pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pemahaman. Kemudian Ustadz, dalam pengamalan ya ibadah sehari-hari ya, mungkin kan ada beberapa perbedaan. Misalnya saya dalam prakteknya nih, kalau misalnya kita
sholat, apalagi mahasiswa kita ini ada yang tenaga medis, Ustadz. Nah, biasanya kan mereka itu agak kesulitan. Bahkan ada bertanya, kalau misalnya dalam kondisi darurat itu sudah tiba waktu azan tapi pasien juga darurat. Nah, ini gimana? Apakah sholatnya itu bisa dikosor? Kemudian kosornya itu seperti apa, Ustadz? Nah, hukumnya bisa prinsip jamak qasar itu sebetulnya ya, prinsipnya adalah bukan masyakoh, bukan darurat. Pada prinsip awal. Iya, benar Ya. sekali. Jadi perlu digarisbawahi bahwa prinsip jamak qasar itu bukan ulama tarjih itu bukan pada titiknya adalah titik masyakoh dan kedaruratan. Ya. Disyaratkan dibolehkannya jamak qasar itu karena safar, karena perjalanan. Nah, bagaimana kalau kondisi darurat seperti itu? Iya, benar, Ustaz. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka Muhammadiyah pun mengambil jalur masyakoh darurat itu. Ya. Karena tidak ada lagi jalan kecuali untuk dilakukan. Misalkan seorang medis lagi operasi, kemudian sudah azan. Apakah operasinya diselesaikan dulu ataukah dipending dulu? Dipending dulu. bisa meninggal orang Nah, pasien. begitu. Makanya li ajlil maslahah, maka menyelesaikan dulu sesuatu yang sesuatu yang darurah. Iya, kemudian meninggalkan, mungkin mempending sesuatu yang bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Maka bagaimana konsepnya? Ya, konsepnya kalau misalkan dia waktu operasinya pada waktu asar, maka ya mungkin dia bisa mengakhirkan sholatnya, ya, pada prinsipnya tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan sholat. Ya. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Ini kan dalam bagaimana sih perspektif Tarjih Muhammadiyah tadi tentang pengamalan ibadah hari ini. Kan kalau sholat itu seharusnya safnya direnggangkan ya, Ustaz. Baik. Tapi hari ini ada yang jarang. Nah, apa itu hukumnya? Hukum perspektif Tarjih itu apakah itu dibolehkan atau dilarang atau seperti apa, Ustaz? Ya. Ini sekaligus menutup dari materi kita hari ini. Ya, sebetulnya kita itu adalah sebuah ibadah pada waktu ini adalah ibadah yang dilema. Ibadah yang dilema, ya, menarik. Ibadah yang dilema. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu bahwa salah satu perbuatan dosa itu adalah merenggangkan sholat. Merenggangkan saf, bukan sholat. Merenggangkan saf. Merenggangkan saf. Ya, makanya kita mengenal sawu sufufakum. Iya, benar. Hadzu bainal manakibi wal aqdam. Iya. Gitu ya. Rapatkan baris kakinya, ya, kemudian bahunya. Benar. Ya. Kemudian salah satu perbuatan kemungkaran di dalam sholat itu adalah merenggangkan. Bahkan ada ulama batal ketika sholat renggang begitu. Renggang, ya. Ya. Nah, kemudian karena perspektif kita Muhammadiyah itu selalu mengedepankan kemaslahatan, ya, kemudian mengambil maslahat, kemudian meninggalkan ya kemafsadatan. Ya. Nah, jadi maka dalam hal ini pada prinsipnya walaupun itu perbuatan dosa, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa sholat merenggangkan saf itu batal ya. Ya, tapi perbuatan mungkar saja. Iya, mungkar itu tidak dijatuhi hukuman dosa ya berarti, Ustaz, ya. Mungkar itu dijatuhi hukuman dosa pada prinsip-prinsip tertentu. Oh iya benar. Ya. Karena yang disyaratkan adalah merapatkan. Kalau merenggangkan berarti perbuatan melanggar. Berarti jadi perbuatan dosa. Nah, kemudian bagaimana dalam kondisi seperti ini? Iya, benar, Ustaz. Karena kita ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang bahaya itu bisa dibatalkan karena menghindari bahaya yang akan terjadi kepada seseorang. Baik. Seperti itu. Berarti tidak perlu kita persoalkan ya. Dalam perspektif hukum pun itu dalam kondisi darurat. Nah, ini menariknya itu adalah yang terpenting kita ini yang dipermasalahkan itu yang nggak sholat. Oh iya, benar. Berarti tetap pada prinsipnya adik-adik semuanya dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, dalam kondisi sakit, sibuk dan lain-lain, tetap harus menjaga sholat. Mungkin Ustaz sebagai closing statement kita kepada adik, pesan dan dari materi kita tentang pemahaman Islam dan terjadi perbedaan itu supaya tidak menjadi konflik yang mengakibatkan kita menyalahkan orang lain, Ustaz. Bisa disampaikan kepada adik-adik kita ini. Terakhir, jadi
closing dari materi pada kesempatan ini adalah, jadi tarjih dalam Muhammadiyah itu sendiri adalah konsep ilmu, metode memahami agama. Jadi dalam usul fikih sudah dibahas tentang tarjih. Itu melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i. Jadi kalau antum sekarang paham terhadap agama, jangan mengatakan saya lebih paham. Iya, benar. Jadi seperti orang naik puncak gunung kemudian melihat orang lain itu kecil semuanya ya, dan menyalahkan lagi. Menyalahkan. Oh, itu kecil semuanya, sombong. Benar. Nah, setelah kita belajar ilmu, maka seharusnya kita semakin tawadu, semakin tidak banyak menyalahkan orang. Iya, benar sekali. Dan ini penting. Ya, jadi kata yang di atas gunung itu kecil, di bawah kata yang di bawah kamu juga kecil di atas. Akhirnya saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan. Oleh karenanya jembatan ilmu yang doa Nabi Ibrahim itu adalah Robbi habli hukman. Robbi habli hukman. Ya, Robbi habli hukman. Ini hukman ini seperti itu. Tidak kalau melihat kalau di atas gunung tidak mengatakan orang lain kecil di bawah, yang di bawah pun tidak mengatakan kecil yang di atas. Karena itu adalah bagian daripada ternyata tidak bisa memandang bahwa yang di atas itu adalah lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, ini prinsip ilmu. Jadi tarjih itu adalah ya penilaian terhadap hukum atau kaidah-kaidah syar'i. Misalkan di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, bagaimana salat? Iya, benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana salatnya? Maka seperti ini salatnya. Contohnya lagi misalkan begini. Di zaman Nabi pernah sahabat melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujudnya itu dengan lutut dulu. Benar. Ya kan? Dengan lutut dulu. Iya. Ada sahabat yang melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tangan duluan. Ya. Ini yang salah itu apa? Yang enggak sholat juga. Yang salah itu yang kepala dulu. Kepala duluan dijungkir. Yang kepala dulu. Nah, ya, itu benar. Nah ini. Berarti dalam konteks seperti itu mana yang lebih kuat? Ya, kalau dia misalkan dengkulnya sudah enggak kuat, ya mungkin bisa dibantu dengan tangan. Jangan seperti itu. Tapi kalau kuat kita bisa dengan lutut dulu. Ya, kalau dua-duanya. Nah, ini hal-hal yang demikian itu sebetulnya tidak memberikan solusi apapun. Yang terpenting bagi kita sebagai seorang muslim yang memahami konteks agama ini, tidak menyalahkan orang yang pakai lutut dulu atau yang pakai tangan dulu. Ya, yang salah itu yang kepala dulu. Ya, benar. Baik Ustadz, mohon maaf ini Ustadz. Menarik sebenarnya materi kita ini, tapi waktu kita terbatas sehingga mungkin tadi beberapa poin yang dipahami. Satu adalah memahami Islam itu tidak hanya secara tekstual dan mudah menyalahkan orang lain, tetapi memahami Islam juga harus perlu dengan secara kontekstual dan secara berdasarkan ilmu dan dalil-dalil yang qat'i. Mungkin Ustaz, terima kasih Ustaz ya sebelumnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas berkenan hari ini. Adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan menjadi alumni kita, mudah-mudahan pembahasan kita tentang konsep pemahaman Islam dalam perspektif Muhammadiyah ini bisa menjadi tambahan pemahaman kita supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain.